Akhirnya, PBOC keluar dengan pengumuman yang sangat mengejutkan, walaupun ya kategorinya tidak terlalu tinggi kejutannya. Tapi kita lihat potensi pergerakannya akan seperti apa. Karena sampai saat ini ternyata Hang Seng malah terkoreksi turun. Nah, kemudian fokus apa yang akan kita utamakan untuk hari ini? Dan berikut adalah ulasannya. Efek pengumuman PBOC kemarin nampaknya masih terus berlanjut dan terbukti Hang Seng mendekati level 17.000 untuk hari ini. Nah, sementara apa yang akan kita tunggu adalah nanti malam terkait dengan risalah atau notulen dari rapat pertemuan yang sudah dilaksanakan di tanggal 31 Januari yang lalu, yaitu FOMC meeting. Nah, jadi apakah kali ini FOMC minutes bisa saja diabaikan atau malah kecenderungannya bisa mengobrak-abrik area yang mungkin saja sudah tercipta sejauh ini, yaitu sentimen mengangkat gold ataupun bahkan indeks saham Hang Seng. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market kali ini tetap berada dari sisi Hang Seng atau dari China yang notabene kemarin adalah kejutan dari PBOC. Dengan melakukan pemangkasan suku bunga LPR 5 tahun, jelas menunjukkan bahwa PBOC tidak bermain-main dengan kondisi ataupun komitmen yang direncanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi China yang sudah terpuruk. Dan ini kaitannya dengan suku bunga LPR 5 tahun yang juga berhubungan langsung dengan suku bunga hipotek. Jadi singkatnya adalah ini upaya dari pemerintah China termasuk bank sentral untuk memperbaiki ekonomi mereka sehingga bisa rebound. Dan jika itu terjadi, maka ya China singkatnya kembali ke market global. Tentunya ini akan menjadi hal yang menarik untuk indeks saham, tapi sejauh ini saya rasa Hang Seng lah yang menjadi populer. Karena dengan kondisi yang level terendah dan juga valuasi yang sangat murah, saya rasa itu yang dituju, yang diincar oleh para pelaku pasar. Kaitannya dengan indeks saham lainnya, semua masih tetap menunggu terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed. Tapi dengan catatan teman-teman, FOMC minutes malam ini bukan pengumuman suku bunga, bukan juga pengumuman keputusan, melainkan notulen alias risalah alias kesimpulan dari rapat yang sudah terjadi. Jadi kalau misalkan kita lihat, ekspektasi tersebut kelihatannya agak lemah. Nah, sementara yang akan terdorong terus mengalami kenaikan kemungkinan adalah indeks saham Hang Seng yang diperkirakan mungkin akan muncul kembali. Harapannya adalah terkait dengan kebijakan dari PBOC berikutnya, termasuk juga rencana ataupun janji yang belum terrealisasi, yaitu paket stimulus atau bantuan ekonomi dari pemerintah China. Nah, kemudian yang kedua adalah efek dari negosiasi upah Jepang. Kali ini dikabarkan Toyota masih tetap stagnan dan belum selesai dengan perjanjian ataupun kesepakatan dengan buruh. Tapi Mazda sudah mendapatkan kesepakatan tersebut, sehingga mungkin kita akan coba pantau lebih lanjut dari potensi ataupun perkembangan selanjutnya dari negosiasi upah ini. Kenapa ini penting? Karena seperti yang disampaikan oleh Katsuo Ueda, dia memberikan syarat kalau memang ternyata BOJ diharuskan atau diharapkan untuk mengubah kebijakan moneternya menjadi sedikit lebih ketat, maka mereka menyarankan satu-satunya adalah harus terjadi kenaikan upah. Dan itu adalah untuk mendongkrak ataupun menopang demand ataupun sisi permintaan domestik. Nah, kita tinggal tunggu saja karena itu masih tetap akan dibahas sampai at least di pertengahan bulan Maret. Ada waktu 1 bulan ke depan untuk hal tersebut. Nah, kemudian efeknya bagaimana? Of course, ini adalah mengakibatkan kepada USD Japanese Yen yang mengalami penurunan. Artinya yen diharapkan atau diperkirakan akan relatif menguat. Tentunya kesepakatan demi kesepakatan yang akan terjadi itu yang akan menjadi sorotan dari bank sentral sehingga mereka dengan leluasa untuk keluar dari suku bunga negatif yang sudah bertahan cukup lama. Jadi kita akan tunggu sampai di pertengahan bulan Maret. Di sisi lain, nanti malam kita akan melihat dari beberapa pejabat bank sentral yang akan melakukan atau memberikan pidatonya. Dan hal tersebut diawali dengan Raphael Bostic. Raphael Bostic adalah sisi yang kecenderungannya mulai dovish untuk saat ini, padahal sebelum-sebelumnya dia kecenderungannya adalah hawkish. Jadi pergeseran kebijakan ataupun pergeseran sikap ini kecenderungan dinilai oleh para pejabat ataupun ya kita mungkin bilangnya para pemberi keputusan adalah hal yang wajar, mengingat data-data ekonomi bagi beberapa atau bagi sebagian menunjukkan angka yang relatif sudah mengalami penurunan. Jadi pasar memperkirakan kemungkinan Bostic akan konsisten dengan kalimat tersebut yang berada di sisi dovish. Sementara itu dari Bowman baru akan dirilis di kurang lebih jam 1 dini hari, kurang lebih 1 jam sebelum FOMC minutes dirilis. Jadi kita akan dengarkan dari Bowman
apa alasan dia untuk mempertahankan sikap hawkishnya. Sejauh ini yang saya pahami, dia masih tetap kekeh bahwa suku bunga masih tetap harus dipertahankan tinggi. Sementara kalau kita lihat dari kondisi yang ada, maka beberapa sudah menjerit karena suku bunga yang terlalu tinggi. Nah, termasuk juga data retail sales yang sebelumnya mengalami penurunan, dikarenakan mungkin tingkat daya beli konsumen sudah mulai melemah. Nah, di sisi lain, dari Bank of England, ada Swati Dhingra. Dia adalah salah satu pejabat MPC yang juga cenderung berada di sisi less hawkish alias mungkin bergeser ke dovish. Tapi masalahnya adalah kemarin sang gubernur Andrew Bailey cenderung berada dalam sisi dilematis apakah dia akan memutuskan untuk memangkas atau tidaknya suku bunga Bank of England. Tapi Broadbent, sang wakil, mengatakan bahwa belum melihat ada tanda-tanda wajib untuk melakukan pemangkasan tersebut. So, saya akan sangat curious dengan apa yang akan disampaikan Swati Dhingra nanti malam. Salah satunya mungkin akan mempengaruhi pergerakan pound sterling. Itulah sebabnya kenapa pound sterling pagi ini, termasuk dalam 3 hari terakhir, tentunya bergerak dalam sisi yang stagnan dan range-nya tidak banyak berubah, teman-teman. Walaupun teman-teman lihat dari sisi grafiknya dia rebound ke 1.2660, nyatanya dia tetap tutup di area 1.2600, yang mana itu adalah area resisten penting bagi descending triangle ataupun bahkan bagi double bottom. Jadi kita akan lihat apakah kita akan dapatkan penurunan kembali setelah Swati Dhingra memberikan pernyataan atau justru dia akan terdorong bullish menembus zona 1.2700 kembali. Nah, di sisi lain, FOMC minutes terkait dengan risalah ataupun not to land dari pertemuan bulan Januari. Segala flashback dari apa yang disampaikan oleh Powell di tanggal 31 Januari yang lalu. Pertama adalah terkait dengan bulan Maret. Menurut Powell itu adalah bukan kasus dasar untuk melakukan pemangkasan suku bunga, jadi say no untuk pemangkasan yang lebih cepat. Setidaknya seperti itu diartikannya. Nah, kemudian yang kedua adalah mayoritas peserta menyepakati bahwa tahun ini akan terjadi pemangkasan suku bunga. Walaupun mereka tidak atau mungkin berseteru antara Mei, Juni, Juli, atau bahkan setelah bulan Desember. Tapi yang jelas, tahun ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan. Nah, garis bawahnya juga bukan bulan Maret, tapi market sudah mulai menerima bahwa tidak ada harapan untuk melakukan pemangkasan di bulan Maret. Nah, di sisi lain, keputusan suku bunga masih tetap bergantung kepada data yang masuk, dan Bank Sentral saat ini masih perlu banyak data yang masuk dan juga butuh keyakinan bahwa proses disinflasi ini masih terus berlanjut dan tentunya berkelanjutan untuk mendekati target 2% mereka. Nah, di sisi lain, ada juga pernyataan dari Powell yang mengatakan jika memang inflasi bisa turun lebih cepat dari perkiraan atau bahkan pasar tenaga kerja cenderung melonggar lebih cepat dari perkiraan, maka itu adalah kasus dasar yang bisa memaksa Bank Sentral mau tidak mau segera melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, dari poin-poin tersebut teman-teman, perhatikan bahwa not to land kemungkinan tidak akan terlalu jauh dari apa yang disampaikan dan disimpulkan kemarin. Kalau Anda melihat tidak ada pernyataan yang berbeda dengan ini, ya saya rasa tidak perlu digubris alias bisa diabaikan dan market akan kecenderungannya beralih fokusnya adalah kepada tindakan PBOC kemarin. Yang mana itu berarti memberikan harapan terkait dengan pertumbuhan ekonomi China yang juga berarti dengan kembalinya China ke market global, maka persaingan ekonomi dengan Amerika sangat volatile kembali. Dan itu berarti kesempatan untuk emas ataupun indeks saham terutama Hang Seng yang berpotensi mengalami kenaikan dan nantinya secara berangsur-angsur ekspektasinya adalah ada optimisme di pasar global, terutama terkait dengan pasar ekuitas atau pasar saham. Nah, untuk saat ini diyakini tidak ada data ekonomi yang cenderung mendukung untuk pemangkasan di bulan Maret, tapi well, let's see apa yang akan terjadi sepanjang sisa 2 minggu ke depan dan termasuk juga di awal bulan Maret. Karena beberapa data ekonomi jelas masih akan tetap menjadi acuan, seperti misalnya GDP, kemudian PCE, kemudian ada data dari NFP di bulan Maret, dan juga inflasi di bulan Maret. Nah, jangan lupakan pula, kalau kita cek dari CME Fed Watch Tools, 2 kali terakhir terlihat bahwa pergerakan ataupun ekspektasi di bulan Maret ataupun bahkan di bulan Mei kecenderungannya berkurang drastis, terutama menyoroti terkait dengan bulan Maret. Kali ini berada di 8,5% setelah sebelumnya sempat ada di 30-an%. Nah, sementara ekspektasi bulan Mei kecenderungannya hanya berada di kisaran 32,7% dan ekspektasi di bulan Juni berada di 54,5%. Ini artinya apa? Ini artinya market sudah bisa mengimbangi
menerima kenyataan bahwa Maret bukan kasus dasar untuk melakukan pemangkasan. Mereka bergeser, fokusnya adalah ekspektasi di bulan Juni yang lebih besar. Tapi jangan salah, bulan Mei pun mulai diperhitungkan juga. Artinya, kalau sampai nanti data inflasi di bulan Maret atau bahkan NFP di bulan Maret kemungkinan turun, maka potensi bulan Mei bisa saja ekspektasinya kembali meningkat. So, kita masih tunggu sampai 1 bulan ke depan terkait dengan data-data tersebut. Nah, di sisi lain, Reuters melakukan survei terhadap beberapa analis dunia, analis global, dan ada 104 ekonom yang disurvei di sini. Dan waktu tahun 2023 di bulan Desember, survei menunjukkan mayoritas 24% mengatakan bahwa kemungkinan pemangkasan di bulan Juni. Sementara hanya 9% saja yang mengatakan kemungkinannya di bulan Maret. Coba kita bergeser di polling terkini, justru mereka tidak melihat ada kasus dasar yang sangat kuat. Artinya 0% yang mendukung pemangkasan di bulan Maret. Sementara untuk kasus dasar bulan Juni meningkat pesat di 51% dari sebelumnya di 24%. So, inilah angka yang fantastis dan kemungkinan sangat reasonable mengingat data-data ekonomi yang terakhir menunjukkan ekonomi Amerika masih tetap kuat. Nah, di sisi lain, Deutsche Bank mengatakan salah satu pandangannya adalah bukan masalah tentang kapan ataupun timing yang tepat untuk melakukan pemangkasan yang berpotensi menggerakkan dolar, melainkan menurut mereka justru berapa jumlah akumulasi yang akan dilakukan terkait dengan pemangkasan Fed. Maka dari itu, kemungkinan yang akan terfokus nantinya berapa basis poin yang akan dilakukan oleh Fed di tahun ini, bukan timing yang tepat. Karena tema untuk tahun ini masih tetap pasti akan terjadi pemangkasan suku bunga. Nah, untuk malam nanti kita akan lihat dari posisi mungkin Bailey masih akan ada pernyataan, tapi saya rasa ini efeknya akan sedikit berkurang karena Bailey sudah mengatakannya kemarin. Jadi hari ini relatif tidak diharapkan berpengaruh. Tapi fokus saya untuk malam ini adalah tertuju kepada Bostic. Karena satu sisi dia adalah salah satu voter di Federal Reserve dan kemungkinan akan tetap di sisi dovish. Cuman mungkin akan ada sisi petunjuk apakah dia tetap mendukung untuk pemangkasan lebih cepat apa tidak. Karena beberapa analis ataupun bahkan beberapa mantan tertinggi dari Fed mengatakan sebaiknya Fed melakukan pemangkasan sebelum inflasi tersebut sentuh atau bahkan mendekati 2%. Cukup menarik, karena beberapa data ekonomi tidak menunjukkan untuk itu. Tapi mungkin saja segala sesuatunya bisa dipertimbangkan oleh Powell.